Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul. Perkenalkan, nama saya Sifah Hopipah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang persamaan diferensial biasa tentang penyelesaian PDB dalam linear order 1. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Neng Sopa Siti Mulyanidah, yang kedua, Adila Oktaviani Dewi, yang ketiga, saya sendiri, Sifah Hopipah, dan yang keempat, Nurul Anissa, yang kelima, Aldi Supriyatna, yang keenam, Zaniatu Zahro, dan yang ketujuh, Tita Widiawati. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Yang pertama saya persilakan untuk Adila untuk mempresentasikan tentang PDB. Kepada Adila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa. Boleh. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Untuk persamaan diferensial ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada persamaan diferensial biasa, nah yang disingkat sebagai PDB, yaitu suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Nah, jika XY adalah suatu fungsi satu variabel, maka X dinamakan variabel bebas dan Y dinamakan variabel tak bebas. Contohnya yaitu dy per dx tambah y sama dengan x pangkat 2. Nah, untuk y-nya itu adalah variabel terikat dan untuk x-nya variabel bebas. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau yang disingkat dengan PDP, yaitu suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Nah, contohnya yaitu ada do pangkat 2z per do x pangkat 2 ditambah do pangkat 2z per do y pangkat 2. Nah, sama dengan x pangkat 2 tambah 2y. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu z dan variabel yang x dan y-nya itu adalah variabel bebas. Selanjutnya. Nah, orde itu adalah persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan. Nah, contohnya yaitu ada untuk yang orde 1 yaitu x dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk yang PDB orde 2, nah itu mengandung turunan dari dy per dx tingkat kedua, yaitu xy d pangkat 2y per dx kuadrat min sin x sama dengan 0. Nah, untuk PDB orde 3 yaitu adanya turunan dari dy per dx yang pangkat 3 yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 min y dy per dx ditambah eksponensial 4x sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaan-persamaan tersebut dapat ditulis dengan notasi lain, yaitu untuk yang orde 1, xy aksen min y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang PDB orde 2, x double y aksen min y kuadrat sin x sama dengan 0. Dan untuk yang orde 3 yaitu y triple sin min double y tambah eksponensial pangkat 4 sama dengan 0. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu derajat PDB derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial.
Nah, untuk contohnya yaitu ada PDB orde 2 derajat 1, yaitu 1 ditambah DY per DX pangkat 2 sama dengan 3 D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, untuk yang PDB orde 2 derajat 3, yaitu ada X dikali Y double aksen tambah Y aksen min Y sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adila. Untuk selanjutnya tentang materi penyelesaian PDB linear orde 1 akan disampaikan oleh Tita Widiawati. Kepada Tita Widiawati dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penyelesaian PDB linear orde 1. Suatu fungsi Y sama dengan YX dikatakan solusi persamaan diferensial orde 1 f x y aksen sama dengan 0 apabila Y sama dengan YX dan turunannya Y aksen memenuhi persamaan tersebut. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1 yaitu Y aksen ditambah PXY sama dengan QX. Y aksen pada persamaan diferensial linear orde 1 bisa ditulis DY per DX, sehingga persamaan diferensial linear orde 1 bisa ditulis menjadi DY per DX ditambah PXY sama dengan QX, dengan P dan Q merupakan fungsi X saja atau konstanta. Untuk menyelesaikannya, kalikan kedua ruasnya dengan faktor integrasi yang bentuknya selalu eksponensial I, di mana I sama dengan integral PdX, sehingga solusinya berbentuk Y eksponensial I sama dengan integral Q dikalikan eksponensial I dx. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tita Widiawati. Untuk selanjutnya, yaitu tentang soal-soal dan pembahasan PDB linear orde 1 akan disampaikan oleh Zania Tuzahro, saya sendiri, Sipa Hopipah, dan Ning Sofa. Untuk yang pertama itu Zania, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Jika diketahui soal dengan X, Y pangkat aksen ditambah 1 min X sama dengan 4X dikali E pangkat X dan X. Jadi, kita menulis penyelesaian diferensial dulu. Yaitu, Y aksen ditambah 1 min X per X, Y sama dengan 4X dikali E pangkat X dan X. Kemudian, kita menulis integralnya, di mana integral P dikali X dikali DX sama dengan integral 1 dikurang X dibagi X DX sama dengan ln X dikurang X. Sehingga didapatkan U sama dengan E dikali E pangkat ln X dikurang X sama dengan E pangkat ln X dikali E dikali E pangkat X sama dengan X dikali E pangkat min X. Sehingga didapatkan solusi Y E pangkat min X sama dengan integral dalam kurung 4 dikali E pangkat X ln X dikali dalam kurung X dikali E pangkat min X dx sama dengan integral 4X ln X dx. Sehingga didapatkan Y dikali X dikali E pangkat min X sama dengan 2X kuadrat ln X min X kuadrat plus X. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya soal yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada salah satu soal dan pembahasannya mengenai solusi umum dari persamaan Y dx ditambah XY dalam kurung XY pangkat 2 ditambah X dikurang Y dalam tutup kurung DY sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama yaitu bagi kedua ruas dengan Y DY, sehingga yang didapat yaitu DY per DX ditambah XY pangkat 2 ditambah X ditambah Y per Y sama dengan 0. Untuk selanjutnya,
yaitu dx per dy ditambah xy ditambah x per y kurangi 1 sama dengan 0. dx per dy sama dengan dalam kurung y ditambah 1 per y tutup kurung x sama dengan 1. Nah, untuk bentuk terakhir merupakan yaitu persamaan diferensial linear order 1. Terus sehingga diketahui PY sama dengan Y ditambah 1 per Y Y aksen, berarti integral PY DY sama dengan integral Y ditambah 1 per Y DY. Sehingga sama dengan 1 per 2 Y2 ditambah ln Y. Dengan demikian, faktor integralnya yaitu Y pangkat integral Px dx sama dengan E pangkat 1 per 2 Y2 ditambah ln Y. Sehingga didapat sama dengan Y E pangkat 1 min 2 Y2. Selanjutnya yaitu kalikan faktor integral persamaan ini ke persamaan dx per dy sama dengan y ditambah 1 per y x sama dengan 1. Sehingga y pangkat 1 per 2 pi 2 dx per dy sama dengan y pangkat 1 per 2 y2 y sama dengan 1 per y x sama dengan y pangkat 1 per 2 y2 dan d per dy x y pangkat 1 min 2 y2 sama dengan y pangkat 1 per 2 y2. Untuk selanjutnya integralkan kedua ruas sehingga didapat x y pangkat 1 per 2 y2 sama dengan pangkat 1 per 2 y2 ditambah c. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah x y pangkat 1 per 2 y2 ditambah pangkat 1 per 2 y2 ditambah c. Sekian untuk selanjutnya. Soal yang ketiga akan disampaikan oleh Neng Sopa. Kepada Neng Sopa dipersilahkan. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pembahasan soal dan juga pembahasan PDB linear orde 1. Untuk soalnya tentukan orde linear atau non-linear dari persamaan berikut. Yang pertama, XY aksen dikurangi Y kuadrat sama dengan sin aksen. Untuk pembahasannya ini termasuk ke dalam orde 1 karena dy per dx-nya yaitu turunan ke 1. Jadi disebut dengan orde 1. Di sini termasuk PDB non-linear karena mengandung Y kuadrat. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan sin X. Untuk pembahasannya, mohon maaf di sini untuk pembahasannya ini bukan termasuk orde 1, tetapi ini termasuk ke dalam orde 2 karena Y aksen ini termasuk ke dalam turunan kedua yaitu dy per dx untuk turunan kedua. Nah, untuk PDB linearnya sendiri yaitu termasuk ke dalam PDB linear karena A0-nya yang melekat pada Y berarti di sini ada min 3, berarti A0-nya yang melekat pada Y yaitu sama dengan min 3. Nah, untuk A2-nya yaitu yang melekat pada Y double aksen yaitu 2. A2-nya berarti 1 dan B-nya yaitu sin X. Namun di sini terlewat berarti untuk A1-nya yaitu plus 2 karena melekat pada Y aksen. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Neng Sopa.
Untuk selanjutnya, yaitu tentang penerapan PDB dalam ilmu fisika, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Untuk penyampaiannya akan disampaikan oleh Nurul dan Aldi. Kepada Nurul dan Aldi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan penerapan PDB dalam ilmu fisika, khususnya garis jatuh bebas. Disediakan soal nomor 1, yaitu sebuah benda memiliki massa 5 seluk yang dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan sama dengan 0, bisa diasumsikan bahwa tidak ada hambatan. Pertanyaannya, berapa ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T? Dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan dV per dt sama dengan G. Lalu kita bisa integralkan kedua sisi menjadi integral dV per dt sama dengan integral G. Selanjutnya, lalu didapatkanlah V-nya itu sama dengan GT plus C. Tadi kan diketahui di soal bahwa T itu sama dengan 0 dan V juga sama dengan 0. Maka V sama dengan GT plus C, kita masukkan angkanya V0 dan T0. Jadi C itu sama dengan 0. Dengan kita asumsikan bahwa G adalah 32 feet per dt pangkat 2, maka ekspresi matematis untuk kecepatan tersebut pada setiap waktu adalah V, di mana V itu sama dengan 32 feet, 32 T. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penerapan PDB dalam bidang ilmu fisika pada masalah dalam mekanik. Saya persilakan kepada Aldi Supriana. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu penerapan PDB dalam ilmu fisika, yaitu masalah dalam mekanik. Untuk soalnya, benda dengan berat 8 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam. Jika kecepatan benda jatuh yaitu V, dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 m per dt kuadrat, serta gaya gesek udara adalah min 2V. Tentukan persamaan kecepatan V dan jarak X pada saat tertentu. Jadi dalam soal ini diminta persamaan kecepatan V dalam waktu tertentu dan jarak X dalam waktu tertentu. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Hukum Newton 2 mengatakan F sama dengan M kali A. Kita analogikan hukum Newton 2 dengan gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G. Dapat ditulis M kali G sama dengan W, M kali A sama dengan F, M dV per dt sama dengan F. Nah, dV dan dt di sini merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya diketahui F1 sama dengan W sama dengan 8 Newton dengan gaya ke bawah, G sama dengan 10 M per dt kuadrat, F2 sama dengan gaya gesek udara sama dengan 2V dengan gaya ke atas. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam analogi hukum Newton yang tadi. M kali dV per dt sama dengan F1 tambah F2. Nilai M di sini dapat kita ubah menjadi W per G kali dV per dt sama dengan F1 tambah F2. Kita masukkan nilai W dan juga G-nya menjadi 8/10 kali dV per dt sama dengan 8 min 2V.
Selanjutnya, ubah menjadi PD variabel terpisah. Menjadi 8/10 dV sama dengan 8 kurang 2V dt. Dipindah ruaskan menjadi 1/8 min 2V sama dengan 10/8 dt. Karena benda berawal dari keadaan diam, maka pi 0 sama dengan 0. Selanjutnya, solusi dari PDB variabel terpisah yaitu dengan mengintegralkan masing-masing bagiannya, sehingga menjadi integral 1/8 min 2V dV sama dengan integral 10/8 dt. Hasilnya dari integral tersebut yaitu menjadi min setengah ln 8 kurang 2V sama dengan min 5/2T plus 3 plus C3. Untuk menghilangkan nilai ln dan mendapatkan nilai phi, dieksponensialkan masing-masing ruasnya. Yaitu E ln 8 min 2V sama dengan E min 5/2 T plus C3. Syarat nilai awalnya yaitu pi 0 sama dengan 0 sehingga C sama dengan 4. Sehingga persamaan kecepatan P dalam T menjadi PT sama dengan 4 kurangi 2 E pangkat min 5/2T. Slide selanjutnya. Untuk menentukan persamaan atau ekspresi jarak, maka ubah Vt ke dalam Pi sama dengan dx/dt. Sehingga model PDB sekarang yaitu dx/dt sama dengan 4 kurangi 2E pangkat min 5/2T dengan x0 sama dengan 0. Maka persamaan atau ekspresi jarak x terhadap waktu T yaitu xt sama dengan 4T tambah 4/5E pangkat min 5/2T plus C. Xt sama dengan 4T, 4/5E pangkat min 5/2T min 4/5. Jadi persamaan kecepatan P dalam T yaitu Vt sama dengan 4 kurangi 2E pangkat min 5/2T. Dan persamaan jarak X terhadap waktu T yaitu Xt sama dengan 4T plus 4/5E pangkat min 5/2T kurangi 4/5. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi yang telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.